pertama kalinya dalam 10 tahun kembali ke keluarga Wijaya, kan? Keluarga Wijaya sekarang adalah salah satu dari 4 keluarga elit kota Tirta. Keadaannya sudah berbeda sekarang. Ini tidak seperti tahun-tahun yang kau habiskan tinggal di kuil mistik yang kumuh itu. Ibu Wijaya menyuruhku memberitahumu, diam saja kalau bisa, supaya kau tidak mempermalukan keluarga Wijaya. Memalukan? Ramal iblis. Ini istana kerajaan, bagaimana mungkin wanita sepertimu berani membahas urusan negara? Aku, atas nama semua pejabat, mempertaruhkan nyawaku untuk menasihati agar kita usir peramal iblis ini dari istana kerajaan. Mempertaruhkan nyawa untuk menasihati. Kalau begitu kuberikan padamu kematian. Aku adalah Perdana Menteri. Beraninya kau? Aku adalah peramal ilahi yang ditunjuk oleh Kaisar almarhum, dengan wewenang eksekusi tanpa lapor, hak istimewa kekaisaran. Untuk membunuhmu, apakah aku perlu persetujuan siapapun? Salam, peramal ilahi. Aku adalah peramal terhebat 1000 tahun yang lalu, meramal nasib baik dan buruk dengan tepat, menilai takdir sebuah dinasti dengan sekilas. Bahkan Nabi kuno harus memanggilku leluhur agung. Sekarang, setelah satu reinkarnasi, aku menjadi seseorang yang dianiaya ibu tiri sejak kecil, ditinggalkan di kuil mistik pedesaan, Nona Sulung Wijaya. Sepertinya Nona Sulung Wijaya masih belum belajar sopan santun di kuil mistik. Hari ini, biarkan aku mengajarimu, Nona Wijaya. Aku adalah guru, kau adalah pelayan. Apakah ini sikapmu saat berbicara dengan gurumu? Serafina, kau gila. Beraninya kau memukulnya? Dia hanya seorang pelayan, tidak hormat kepada guru. Aku tidak membunuhnya, itu sudah belas kasihan terbesar untuknya. Kau tidak lebih dari pembawa sial yang membunuh ibumu sendiri. Apa kau benar-benar menganggap dirimu seorang nona? Chloe, Serafina baru saja kembali. Jangan tidak hormat pada Serafina. Serafina benar. Dia adalah Nona Sulung Wijaya, dan dia pasti tahu cara membantah. Nona, aku salah. Ibuku hanya memiliki aku. Aku tidak tahan kau memanggilku kakak. Jangan lupa kenapa kita memanggilnya kembali. Kau akan menikah ke keluarga Pratama dan menjadi nyonya rumah. Berpikirlah lebih besar. Lihat, keluarga Wijaya benar-benar mengesankan. Ini dia yang mendorong ibu tirinya, menyebabkannya keguguran, Nona Sulung Wijaya yang kejam itu, kan? Kudengar karena dia menolak mengakui kesalahannya, Bapak Wijaya mengirimnya ke kuil mistik untuk merenung dan belajar. Serafina, tentang kau yang menyebabkan kematian saudaramu, setelah bertahun-tahun ini, sudahkah kau merenungkannya? Istana pernikahanmu gelap, ditakdirkan mandul. Bagaimana kau bisa bilang aku membunuh pria Wijaya? Apa katamu? Nona Wijaya, apa maksudnya? Dilihat dari sikap Ibu Wijaya, seolah-olah dia tepat sasaran. Mungkinkah ada hal lain dari masa itu? Serafina, aku tahu kau tidak menyukaiku. Tapi dulu, hanya setelah ibumu meninggal aku menikah dengan keluarga Wijaya. Bahkan saat kau menyebabkan keguguranku dulu, aku tidak pernah menyalahkanmu. Bagaimana kau bisa menuduhku tidak setia pada ayahmu? Aku hanya bilang bahwa ayah ditakdirkan mandul. Cara kau bereaksi sepertinya hati nurani yang bersalah mengaku. Kau memfitnah. Kasihan sekali. Aku akan menampar mulutmu itu. Cukup, Chloe. Hari ini adalah hari bagi keluarga Wijaya dan Pratama untuk membahas perjodohan, kakakmu baru pulang, dan kau sudah membuat keributan dengannya. Apa artinya ini? Ayah, jelas dia. Keluarga Wijaya selalu dikenal sebagai keluarga terpelajar. Tapi putri kedua, yang tumbuh di rumah, Chloe Wijaya, dalam hal sikap dan ketenangan, jauh di bawah putri sulung yang dibesarkan di pedesaan. Serafina, aku bisa mengerti dendammu. Tapi Beatrice masih seperti ibu bagimu. Kau setidaknya harus menunjukkan rasa hormat. Alasan aku memanggilmu kembali hari ini adalah karena ibumu baru-baru ini terus bermimpi bahwa kau kesulitan di gunung, dan khawatir padamu. Jadi dia khusus mengatur perjodohan untukmu, agar kau memiliki seseorang untuk diandalkan di masa depan. Perjodohan? Betul. Biar ku perkenalkan dia padamu. Ini adalah kepala keluarga Pratama. Kami berencana membuatmu bertunangan dengan tuan muda keluarga Pratama. Kondisi Julian kritis. Aku tidak punya waktu untuk pilih-pilih lagi. Labelanya pucat, dan aura gelap mengelilingi alisnya. Yang disebut perhatianmu adalah mengatur pernikahan penangkal dengan pria sekarat.
Orang hanya tahu Julian tidak akan hidup lama. Tapi Nona Sulung Wijaya sebenarnya menguasai seni penyembuhan dan fisiognomi. Serafina, takdirmu membawa teratai hitam. Meskipun Julian tidak akan hidup lama, menikah dengannya tetaplah keberuntungan terbaikmu. Memegang teratai di tangan adalah fisiognomi permaisuri. Tapi sekarang mereka melihatnya sebagai wajah pertanda buruk. Tanda lahir teratai. Guru, tolong periksa Julian. Kondisi Bapak Julian. Maaf, saya tidak bisa membantu. Tapi, saya sudah menghitung bagan takdir Bapak Julian masih ada secercah harapan. Carilah wanita yang lahir di tahun Yin, bulan Yin, hari Yin, jam Yin, dan nikahkan dia dengan Bapak Julian, tapi agar dia benar-benar aman, kecuali apa? Tolong katakan, Guru, kecuali dia juga memiliki tanda lahir teratai. Wanita yang memiliki keduanya benar-benar jodoh yang ditakdirkan, langka dan sulit ditemukan. Jika Anda cukup beruntung menemukannya, Bapak Pratama, hormati dia. Jangan biarkan statusmu membuatmu sombong. Itu dia. Jodoh yang dibicarakan Guru, pasti dia. Tidak, Bapak Pratama, saya hanya bicara ngawur. Kakakku tidak mungkin pembawa sial. Chloe benar. Meskipun Julian Pratama tidak akan hidup lama, menikah dengan keluarga Pratama tetaplah rezeki terbaikmu. Bagaimana jika aku menolak? Aku ayahmu. Kau akan setuju, suka tidak suka. Semua orang tahu cara Arthur Pratama kejam di kota Tirta. Kamu mati kau. Berlutut dan minta maaf sekarang. Nona Wijaya, jika Anda bersedia menikahi Julian, saya, Arthur Pratama, akan memberikan separuh kekayaan keluarga sebagai mas kawin. Apa? Bapak Pratama, Serafina hanya seorang anak nakal yang 10 tahun dibesarkan di pedesaan. Kau memberinya hadiah pertunangan sebesar itu, lalu bagaimana dengan Dexter? Apa hubungan aset keluarga kita dengannya? Tapi Julian akan segera mati. Seluruh keluarga Pratama tidak memiliki pewaris. Lalu apa? Kami telah mendukung pendidikanmu selama bertahun-tahun. Apakah semua pendidikan itu sia-sia? Sejak kapan urusan keluarga Pratama menjadi urusanmu? Minta maaf pada Bapak Pratama sekarang juga. Bapak Pratama, kau memberikan Serafina setengah dari harta keluarga sekarang. Saya khawatir Serafina berpikir bahwa begitu Julian meninggal, dia bisa mengambil alih seluruh keluarga Pratama, dan punya pikiran yang salah soal Julian. Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak menyadarinya sampai sekarang. Di antara cucu-cucu keluarga Pratama, ada anak angkat yang begitu jahat. Chloe sangat licik. Dia ingin bersekongkol dengan anak angkat itu dan mengambil alih seluruh keluarga Pratama. Ya, Bapak Pratama, Serafina masih anak-anak. Dia tinggal di kuil mistik selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa mengelola setengah dari harta keluarga? Chloe benar-benar mengutamakan kepentingan keluarga. Serafina, harta keluarga Pratama bukanlah sesuatu yang bisa kau ingini. Kalau kau tahu yang terbaik untukmu, sebaiknya tolak sekarang juga. Apa yang aku, Serafina, inginkan, aku tidak pernah gagal mendapatkannya. Bapak tua Pratama ingin memberiku harta keluarga. Kenapa kau begitu kesal, Chloe? Atau jangan-jangan kau dan Dexter itu sudah lama berharap Julian meninggal sehingga kau bisa mengambil alih semuanya? Apa katamu? Apa yang kamu omongkan? Bapak Pratama, jangan dengarkan omong kosong Serafina. Bapak Julian mungkin lemah, tapi tidak mungkin dia akan mati dalam 3 hari. Gadis ini sudah kehilangan kendali. Hanya bicara omong kosong, saya akan memberinya pelajaran untuk Anda. Tunggu. Nona Wijaya adalah cucu menantu yang telah saya pilih. Meskipun dia dari keluarga Wijaya, selama saya ada di sini hari ini, Anda tidak berhak mendisiplinkannya. Selain itu, saya justru berpikir Nona Wijaya benar. Tidak, Bapak Pratama, itu tidak seperti yang dia katakan. Saya tidak peduli apakah itu benar atau tidak. Selama Nona Wijaya bersedia untuk bertunangan dengan Julian, meskipun Julian nanti tetap meninggal, saya sudah memutuskan dia akan menjadi cucu menantu saya. Mulai sekarang, harta keluarga Pratama akan dikelola sepenuhnya oleh Nona Wijaya. Nona Wijaya, apakah ketulusan saya cukup? Apakah orang tua bodoh itu gila? Dia ingin memberikan kekayaan keluarga Pratama kepada seorang gadis yang tidak mendapat kasih ayah, juga tidak punya ibu. Kasihan sekali. Karena duet ibu anak ini sangat bersemangat agar saya melanjutkan pernikahan tolak bala, sehingga kekasihnya bisa mewarisi harta keluarga Pratama, maka saya sengaja akan melawan keinginan kalian.
Dalam hal itu, nyawa Julian Pratama akan saya selamatkan. Maka saya, Arthur Pratama, berterima kasih kepada Nona Wijaya di sini sebelumnya. Nona Wijaya telah melalui perjalanan yang melelahkan hari ini. Silakan beristirahat hari ini. Besok, saya akan segera mengirim seseorang untuk mengantar Nona Wijaya ke rumah kami. Sepertinya kita tidak bisa mempertahankan gadis. Apa yang kamu katakan? Orang tua itu benar-benar ingin memberikan setengah dari kekayaannya kepada anak kampung liar itu. Ya, Martha, aku tidak tahu apa yang terjadi pada ayah mertuamu, atau kenapa dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Kakek tua yang keras kepala itu. Aku membawa Dexter dari keluargaku untuk menjadi cucu angkatnya, dan dia masih memperlakukan kita seperti orang luar. Bibi Martha, jika dia benar-benar memberikan kekayaan itu, apa yang akan Dexter lakukan? Apa maksudmu? Apa yang akan aku lakukan? Dexter, kamu sudah kembali. Dexter, kamu mendapatkan jubah ungu. Benar, Bibi Beatrice. Kali ini, guru memanggilku ke Ordo Mistik untuk menguji kemampuanku. Sekarang aku naik tingkat, dan aku sekarang menjadi penyihir agung. Di seluruh kekaisaran, ada 50.000 penyihir terdaftar. Tapi ada kurang dari 30 maha guru jubah ungu. Dexter, kamu baru berusia 30, dan kamu sudah mendapatkan jubah ungu. Bukankah itu berarti kamu punya kesempatan nyata untuk posisi maha guru? Kamu membuatku tersanjung, Ibu Wijaya. Ngomong-ngomong, tadi kalian membicarakan apa? Apakah itu tentang si lemah yang bangun itu? Tidak, ini tentang kakakku, Serafina Wijaya, yang ditinggalkan di pedesaan selama 10 tahun. Entah bagaimana dia belajar ilmu membaca wajah. Dia bilang dia bisa menyelamatkan Julian. Bapak tua Pratama mempercayainya dan berjanji bahwa jika dia bisa membangunkan Julian, dia akan memberinya setengah dari kekayaannya sebagai hadiah. Membaca wajah. Aku pikir orang tua itu hanya putus asa, mencari-cari harapan. Tapi Dexter, aku punya firasat bahwa gadis itu mungkin benar-benar memiliki kemampuan nyata. Bagaimana jika dia benar-benar memiliki kemampuan? Tidak ada bagaimana jika. Ini. Aku hampir tidak menyentuhnya. Dan seluruh tubuhku sakit. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengisap darahku. Ini rantai kutukan 3 kuda. Itu artefak paling kejam dari Ordo Mistik. Setelah kita pasangkan ini pada Julian, dalam 3 menit, esensinya akan terkuras, dan dia akan berubah menjadi mumi. Lalu kita tuduhkan itu pada Serafina Wijaya. Dia habis. Tunggu. Ada sesuatu. Serafina, biarkan aku pergi denganmu. Jika ada yang salah, aku akan minta maaf kepada Bapak Pratama untukmu. Tidak perlu. Bibi Martha bilang Arthur Pratama mengawasi Julian dengan sangat ketat. Mereka tidak bisa mendekatinya. Aku harus ikut dengannya untuk mendekati Julian. Tidak mungkin. Kamu harus membawaku hari ini. Bagaimana ini mungkin? Aku sumpah aku tidak melihatnya melakukan. Silakan duduk, Nona Wijaya. Biarkan saya tutup pintu untuk Anda. Tidak bisa biarkan dia pergi begitu saja. Bagaimana kalau dia benar-benar punya cara untuk membangunkan Julian? Kalau begitu semua intriku akan sia-sia. Kamu masih belum belajar. Kamu ingin aku turun tangan? Apa yang harus kulakukan? Tunggu. Bapak Wijaya, ini tentang apa? Serafina, dia baru saja kembali dari pedesaan. Saya khawatir dia tidak tahu aturannya. Jadi saya pikir saya akan pergi bersamanya. Bapak tua Pratama sudah menjelaskan bahwa mobil Pratama hanya untuk Nona Wijaya. Jika Anda juga ingin pergi ke kediaman Pratama, ikuti saja dengan mobil Anda sendiri. Saya tidak akan menghentikan Anda. Tentu saja. Bapak Pratama, Nona Wijaya sudah tiba. Juga, Bapak Wijaya dan yang lainnya sudah ada di sini. Silakan. Silakan duduk. Tunjukkan jalannya. Aduh, perutku sakit sekali. Aku harus ke kamar mandi. Tuan muda Anda tidak menderita penyakit parah.
Dia terkena kutuk pencuri rezeki dan penyedot nyawa. Kutuk penyedot nyawa. Tapi tuan muda kami selalu baik kepada orang lain. Dia tidak pernah punya musuh dengan siapapun. Bagaimana dia bisa dikutuk? Jadi, dia akan baik-baik saja? Ya. Ambilkan 3 tempat pembakar dupa. Dan sedikit cinabar. Saya akan segera mengurusnya. Dewa dari 5 penjuru, terangi jalan sejatiku. Kini kekuatan jahat meminjam, dan diam-diam menguras jiwa. Gangguan dari 3 setan dalam, meridian kusut seperti duri, menggambar batas dengan dupa, membentuk penjara dengan cinabar. Pecah. Dia bergerak. Kelopak mata tuan muda bergerak. Masih ada 1 aura jahat terakhir. Setelah itu dihilangkan, dia akan sadar. Bapak Pratama benar tentang Nona Wijaya, saya akan segera memberitahunya. Tuan muda mulai sadar. Kasihan sekali. Dia benar-benar melihatnya. Kutukan Dexter. Chloe, setelah Julian mati, aku akan menikahimu. Serafina, saat Bapak Tua Pratama datang dan melihat Julian jadi mayat hidup, bagaimana kau akan menjelaskan? Julianku. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Tadi baik-baik saja. Bagaimana bisa tuan muda menjadi seperti ini dalam sekejap mata? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Nona Wijaya, bukankah Alfred baru saja mengatakan bahwa Julian bangun? Tapi lihatlah Julian sekarang. Serafina, sudah kubilang, kamu jelas tidak tahu seni mistik. Kenapa kamu berbohong kepada Bapak Pratama? Gadis malang, berlutut dan akui sekarang. Aku bahkan belum melihat apa yang terjadi padanya. Kejahatan apa yang kau ingin aku akui? Serafina, lihatlah Julian sekarang. Dia terlihat seperti kakek tua yang keriput. Apa yang kau lakukan padanya hingga dia menjadi begini? Jika kamu tidak mengaku, apakah kamu mencoba menyeret seluruh keluarga Wijaya ke dalam masalah ini? Arthur, aku sudah memohon padanya berulang kali hari ini, tapi dia tidak mau mendengarkan. Jangan khawatir, Arthur. Jika sesuatu terjadi pada Julian, aku tidak akan melindunginya. Aku akan membuatnya membayar dengan nyawanya. Aku tidak menginginkan nyawa kalian, aku ingin Julian bangun. Minggirlah. Serafina, berhenti berpura-pura. Tidakkah kau lihat betapa hancur hatinya Bapak Pratama? Kamu harus berlutut dan minta maaf sekarang. Ku bilang, minggirlah. Kamu sangat tidak tahu terima kasih. Kutukan 3 kuda penginjak keberuntungan. Serafina, kau sudah selesai. Aku penasaran apakah Chloe berhasil. Jiwa kehidupan akan segera tercerai. Selesai. Sungguh, lalu kita tunggu apa lagi? Julian akan segera mati. Keluarga Pratama tidak akan memiliki ahli waris. Kartu keluargamu sudah dipindahkan ke keluarga Pratama bersamaku. Maka, seluruh keluarga Pratama akan menjadi milik kita. Ayo kita kembali sekarang. Nona Wijaya, apa maksudmu dengan itu? Dalam sekejap, dia terkena teknik rahasia paling jahat dari Ordo Mistik, kutukan penginjak keberuntungan 3 kuda. Kutukan ini kejam dan tanpa ampun. 3 menit setelah dikutuk, tak tertolong oleh dewa atau manusia. Jadi maksudmu Julian tidak bisa diselamatkan? Bapak Pratama, jaga dirimu. Serafina, tadi, hanya kamu satu-satunya bersama Bapak Julian. Kamu bilang Julian terkena kutukan rahasia yang begitu kejam. Apakah kamu mencoba mengalihkan kesalahan? Aku tidak bilang kamu yang melakukannya. Kenapa kamu begitu cepat ikut campur? Serafina, meskipun kamu membenci adikmu setelah menikmati bertahun-tahun di keluarga Wijaya, kamu tidak bisa begitu saja menyeretnya dan membuatnya menanggung kesalahan untukmu. Tapi bagaimana jika aku bisa menyelamatkannya? Sepertinya mayat berjalan itu sudah pergi. Ingatlah untuk tampil baik. Bibi Beatrice, jangan. Nona Wijaya, apa itu benar?
Mustahil. Kau bilang itu tak tertolong oleh dewa atau manusia. Aku bilang itu tak tertolong oleh dewa atau manusia. Tapi itu bukan berarti aku tidak bisa menyelamatkannya. Dan aku adalah peramal ilahi. Mustahil, ilusi, pasti itu ilusi. Pecah. Chloe, kau baik-baik saja? Ada apa? Julian? Oh, Julianku, bagaimana bisa kau mati semudah ini? Sekarang keluarga Pratama tanpa pewaris. Apa yang harus kita lakukan? Siapa bilang Julian mati? Tapi pelayan tadi bilang, Oh, aku lupa memberitahumu. Jika kutukan ini dipecahkan, sang perapal pasti akan menderita akibatnya. Berani-beraninya keluarga Wijaya, kau berani mengutuk. Tidak mungkin. Guru dengan jelas berkata ini adalah seni terlarang paling jahat dari Ordo Mistik. Bahkan jika para dewa tertinggi datang, mereka tidak akan pernah bisa menghilangkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu seharusnya bergantung pada Julian. Tidak, jangan bergantung padaku. Bukankah keluarga Wijaya berutang penjelasan padaku? Apa yang terjadi di sini? Bapak Pratama, saya tidak bersalah. Saya bersedia menikahkan putri saya ke keluarga Pratama. Mengapa saya ingin menyakiti Julian? Apa? Kalau begitu, katakan padaku. Reaksi Nona Chloe di sini, bukankah itu serangan balik kutukan? Ini semua kesalahpahaman. Pasti ada kesalahan. Chloe, katakan sesuatu. Ada apa? Chloe Wijaya. Jika serangan balik dari kutukan menginjak keberuntungan 3 kuda tidak terselesaikan, dalam 3 menit, itu akan berbalik menyerang perapalnya, dan mereka akan kehilangan esensi vital dan mati. Jika kamu mengaku, saya tidak keberatan turun tangan untuk menyelamatkan hidupmu. Jangan fitnah aku tidak melemparkan ini. Aku akan bicara. Ini. Semua barang-barang ini. Dexter, kamu di sini. Cepat datang, lihat Chloe. Kami dengan baik hati membawa kembali saudarinya, ingin mempertunangkannya dengan Julian. Tapi aku tidak pernah membayangkan dia belajar dari suatu tempat sihir-sihir jahat dan bengkok ini, tidak hanya diam-diam menyakiti Julian, tetapi juga menjebak Chloe karenanya. Penyihir kurang ajar. Kamu belajar beberapa trik tidak ortodoks, dan berani pamer di depan keluarga Pratama? Kamu menuduhku menjebakmu? Benar. Kutukan 3 kuda penginjak keberuntungan adalah seni terlarang paling jahat dari Ordo Mistik. Tidak ada seorang pun di dunia yang bisa memecahkannya. Jika kamu tidak berusaha menjebakku, maka apa yang kita lihat sekarang hanyalah ilusi yang kamu ciptakan, trik untuk membodohi kita semua. Benar, Dexter adalah maha guru jubah ungu, bahkan dia tidak bisa memecahkan kutukan 3 kuda penginjak keberuntungan. Apalagi kamu, anak nakal yang baru kembali dari pedesaan. Lagi pula, Julian masih tidak sadarkan diri, dan bibirnya bahkan sudah membiru. Jika dia tidak mendekati akhir usianya, apa itu? Kamu sama sekali tidak berusaha menyelamatkannya. Kamu datang untuk menjebak keluarga Wijaya dan ibu tirimu, itulah kebenarannya. Aku adalah pewaris langsung ke 68 Ordo Mistik, seorang maha guru jubah ungu asli. Trik tidak ortodoks kecilmu bahkan tidak layak untuk mengikat sepatuku. Dexter, cepat, selamatkan Chloe. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kamu bilang ini ilusi, lalu kamu bisa memecahkannya, kan? Jangan khawatir, Bibi Beatrice. Itu hanya trik kecil. Lihat ini. Sekarang, akan kutunjukkan padamu seperti apa seni mistik yang sesungguhnya. Dexter, tolong aku. Langit dan bumi yang tak terbatas, meminjam kekuatan dari alam semesta, roh jahat, bubar, perintah. Bagaimana mungkin? Seni mistik sejati. Malahan kutukan sendiri nggak bisa dihilangkan.
Dan kau menyebut dirimu Maha Guru Jubah Ungu. Itu. Liontin Giok peninggalan Ibu Serafina. Bicaralah. Kau telah berkeliaran di alam fana, menderita. Untuk apa? Aku telah mengambil alih tubuhmu. Aku akan memenuhi keinginanmu yang belum terpenuhi, dan mengirimmu ke alam baka. Richard ingin mengambil properti ibumu, dan karena itu dia membunuhnya. Liontin Giok dan aset mahar yang ditinggalkan ibumu. Kau sungguh baik hati. Kau tidak ingin membalas dendam pada musuhmu. Karma tidak pernah luput. Kalau begitu aku akan pergi ke alam fana 1000 tahun dari sekarang. Hilang. Bekas lukanya hilang. Pedang ini adalah artefak warisan pendiri sekte. Selama ratusan tahun, tidak ada yang bisa mendekat. Hari ini ia beresonansi tanpa sebab. Itu sang pendiri. Sang pendiri telah muncul. Maha Guru, cahaya merah jatuh dari langit di luar lintasan. Energi spiritual melonjak. Pedang merah ini, bukankah itu yang bahkan kau tidak bisa menyentuhnya? Artefak suci sang pendiri? Bagaimana mungkin? Itu sang pendiri. Sang pendiri telah kembali. Sang pendiri. Itu berarti dia telah hidup lebih dari 1000 tahun. Pendiri Ordo. Mistik kita telah mencapai keilahian melalui 3000 jalan agung. Umur panjangnya setara dengan surga. Hanya 1000 tahun, hanyalah momen sekejap. Keluarkan perintahku. Seluruh Ordo mistik dimobilisasi. Usaha sekuat tenaga untuk menemukan keberadaan sang pendiri. Kami patuh pada dekret Maha Guru. Dengan hormat menyambut kepulangan sang pendiri. Aku sudah tahu. Tidak ada yang bisa mematahkan kutukan ini. Semua yang baru saja terjadi hanyalah sesuatu yang kau pelajari entah dari mana. Trik tidak lazim. Serafina, jadi semua ini hanya trik yang kau atur, ilusi. Apa yang mau kau katakan sekarang? Apa? Ini semua ilusi? Kalau begitu Julian pasti. Bapak Pratama, kau melihat semuanya. Gadis ini tidak datang untuk menyelamatkannya. Dia datang untuk mengambil nyawanya. Dia tak tertolong oleh dewa atau manusia. Kasihan sekali. Dosa apa yang dilakukan keluarga Wijaya hingga memiliki anak malang seperti itu? Mulai hari ini, aku memutuskan hubungan denganmu. Bapak Wijaya benar. Dia pembawa sial. Jika kita pertahankan, cepat atau lambat dia akan menyeret kita semua ke neraka. Serafina, kau bisa hidup dengan damai. Kenapa kau harus begitu kejam? Apa kau tidak tahan melihatku bahagia? Apa kau tidak tahan melihat keluarga Wijaya makmur? Omong kosong. Kalau begitu hari ini akan kutunjukkan padamu apa itu mukjizat. Dia bergerak. Dia bergerak. Bapak Julian bergerak. Julian, cucuku, akhirnya kamu sadar. Kakek, apa yang terjadi padaku? Tuan muda, kamu kena kutukan yang mencuri keberuntungan. Bapak Pratama mencari selama 3 tahun, dan akhirnya menemukan Nona Serafina untuk menyelamatkanmu. Sial. Aku sudah bersusah payah menyelesaikan ayahmu yang berumur pendek, dan aku hampir saja mengirimmu menemaninya di bawah sana. Kenapa, dari semua waktu, perempuan ini harus muncul dan menghancurkan rencanaku? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana sih Serafina bisa membangunkannya? Ah, Chloe, kenapa wajahmu muram sekali? Ibu, Julian sudah bangun, jadi Dexter, apakah dia masih di kediaman Pratama? Nona Wijaya, karena telah menyelamatkan hidupnya, keluarga Pratama tidak akan pernah bisa membalas budi Anda. Saya akan segera menyiapkan kontrak, menawarkan setengah dari kekayaan keluarga Pratama sebagai mas kawin untuk Anda. Untuk pernikahan Anda dengan Julian, kami akan menyambut Anda dengan prosesi besar dan menikahkan Anda dengan keluarga kami dengan penuh kehormatan. Apa? Setengah kekayaan keluarga? Kenapa dia yang dapat itu? Dia hanya anak nakal dari kuil mistik. Kenapa dia yang dapat semua ini? Aku tidak bisa membiarkan perempuan ini mencuri apa yang sudah lama kurencanakan untuk dapatkan. Bapak Pratama, ini daftar mas kawin yang Bapak minta. Tidak, aku tidak setuju.
Beraninya kau. Chloe, kamu gila. Minta maaf pada Bapak Pratama sekarang juga. Minta maaf. Hari ini, Nona Chloe berulang kali membuat masalah di keluarga Pratama, dan kini dia telah menghancurkan daftar lamaran yang akan kuberikan pada Nona Wijaya. Jika minta maaf bisa menyelesaikannya, akan tersebar kabar bahwa aku, Arthur Pratama, adalah orang yang mudah dibodohi. Bapak Pratama, apa yang terjadi hari ini memang karena aku kurang mendidiknya. Saya harap Bapak Pratama berbesar hati dan memaafkannya. Beri kesempatan pada keluarga Wijaya, aku akan membawa Chloe pulang sekarang. Dia akan dihukum sesuai aturan keluarga. Aku tidak akan memberinya kesempatan lagi untuk menghina Bapak lagi. Ayo pergi. Ikut aku pulang. Aku tidak pulang. Serafina membawa teratai hitam dalam takdirnya. Dia pembawa sial. Dia tidak pantas menikah dengan keluarga Pratama, apalagi pantas mendapat harta keluarga Pratama. Aduh, astaga. Richard, meskipun Chloe salah, kau tidak boleh main kasar. Jika dia berani bicara sembarangan lagi, bukan cuma memukul, aku bahkan tidak akan membiarkannya menginjakan kaki di rumah keluarga Wijaya. Ayah, bagaimana bisa kau, demi kasihan sekali, mengusirku dari rumah? Nyonya rumah keluarga Pratama bukanlah sembarang orang yang bisa dihina. Harap jaga bicara, Nona Wijaya. Sialan, dia bahkan belum menikah, dan orang tua bodoh itu sudah membelanya. Tidak, jika harta Pratama benar-benar jatuh ke tangan Serafina, maka semua tahun bersama Dexter akan sia-sia. Lupakan pernikahan itu. Aku belum pernah bertemu Julian. Tidak perlu formalitas seperti itu. Apa? Serafina sudah gila. Dia benar-benar menolak, dia ingin memutuskan pertunangan. Nona Wijaya, apa maksudnya ini? Saya hanya ingin minta satu bantuan. Saya berharap Bapak Pratama bisa membantu. Silakan, Nona Wijaya. Kalau saya bisa, saya tidak akan menolak. Saya ingin mengambil kembali semua yang ibu saya tinggalkan di keluarga Wijaya, seluruh maharnya. Properti, saham, perhiasan, barang antik, dan daftar mahar lengkap. Serafina, apa kau sudah gila? Keluarga Wijaya kami, masa masih punya barang-barang ibumu? Serafina, apa maumu? Mahar ibumu sudah habis untuk kebutuhan rumah tangga sejak dulu, tidak ada daftar. Ya, Serafina, barang-barang itu sudah lama hilang. Jangan ribut. Ibuku adalah pewaris keluarga elit pendiri kota Tirta. Maharnya setara setengah kota. Kebutuhan rumah tangga. Menurutku itu dipakai untuk kemewahanmu dan ibumu. Alfred, gunakan semua sumber daya keluarga Pratama untuk menyelidiki seluruh mahar almarhumah Ibu Wijaya dari masa itu. Jangan ada yang terlewat. Mulai hari ini, semua kerjasama antara Wijaya dan Pratama dihentikan. Saat kau mengembalikan barang Nona Wijaya, kita bicara kerja sama lagi. Antarkan mereka keluar. Aku berhutang nyawa padamu, Nona Wijaya. Aku tidak akan pernah melupakan ini. Aku tidak bisa cukup berterima kasih. Jangan terlalu formal. Aku menyelamatkanmu untuk menggunakan pengaruh keluarga Pratama. Kita masing-masing mendapatkan apa yang kita inginkan. Dia tenang dan mantap. Dia punya wawasan yang hebat. Dia berani dan pintar. Jika dia bisa menjadi cucu menantu keluarga Pratama kita, itu akan menjadi berkah bagi Julian. Dan lebih lagi, keberuntungan keluarga Pratama. Nona Wijaya, keluarga Wijaya memperlakukanmu dengan buruk. Jika kau kembali, mereka akan menyulitkanmu. Jika kau tidak keberatan, kau dipersilakan tinggal di kediaman. Keluarga Pratama. Seluruh keluarga Pratama akan menghormatimu dan menjagamu tetap aman. Bapak Pratama, karena Nona Serafina tidak ingin menikahi Julian, seorang pria dan wanita lajang tinggal di bawah satu atap. Jika ini tersebar, bukankah itu akan merusak reputasi Nona Wijaya dan mengundang gosip? Ya, Bapak Pratama. Bibi Beatrice hanya menjaga Nona Wijaya dan keluarga Pratama. Mohon pertimbangkan kembali, Bapak Pratama. Aku kembali ke keluarga Wijaya untuk menyelesaikan masalah lama. Tapi Bapak Pratama, aku bisa tahu dari wajahmu, gelabela gelap dan pucat, garis pencuri di sekitar mulut, dan istana keturunan diselimuti kegelapan, yang berarti ada pencuri di rumah, tanda-tanda pekerjaan orang dalam. Aku sarankan kau awasi gudang, Bapak Pratama. Gue kesal banget. Serafina yang malang itu tidak hanya menyelamatkan Julian, tetapi juga bikin Bapak tua Pratama tunduk sama dia. Kami membawanya kembali hanya supaya dia menjadi pernikahan penangkal untuk Julian, agar Dexter bisa mewarisi keluarga Pratama lebih cepat. Dan sekarang, semua demi keuntungannya. Diam, dasar tolo yang gak sabaran, buat apa teriak? Meskipun kita nggak bisa dapetin aset nyata keluarga Pratama, Dexter sekarang adalah maha guru jubah ungu. Di seluruh kota Tirta dan bahkan seluruh negeri, banyak orang berpengaruh yang memohon padanya untuk jimat memperpanjang umur, mengubah nasib, dan menangkal bencana. Masa depannya tak terbatas. Lagi pula,
Meskipun Julian sudah sadar sekarang, Serafina bisa menyelamatkannya sekali. Tapi apa dia bisa jagain dia setiap saat? Hidup itu rapuh seperti kertas. Kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Ibu? Maksud ibu? Hei, apa? Apa yang kamu katakan? Dexter Santoso dan bibinya, Martha Santoso, telah diusir dari keluarga Pratama oleh bapak tua Pratama. Apa? Kakek tua itu, dia benar-benar mengusir kita. Aku sudah bekerja untuk keluarga Pratama bertahun-tahun, dan dia begitu saja membelakangi kita. Dexter, kamu sekarang maha guru jubah ungu. Apakah ada seni mistik yang lebih jahat yang bisa mengirim Arthur Pratama dan Julian Pratama langsung ke alam baka? Tidak sesederhana itu. Serafina itu pasti tidak biasa. Apa maksudmu? Anak nakal yang kembali dari kuil mistik itu, apa dia benar-benar segitunya? Di pergelangan tangan Julian, aku melihat rantai kutukan 3 kuda. Chloe berhasil melemparkan kutukan itu, tapi bukan cuma Julian tidak mati, kutukan itu benar-benar terputus. Itu adalah seni mistik terlarang, tak tertolong oleh dewa atau manusia. Tapi dia mematahkannya. Maksudmu? Keahliannya melebihi kamu? Maka kita tidak akan pernah bisa menyentuh keluarga Pratama lagi. Setiap kali kita mencoba, Serafina pasti tahu. Tapi aku masih belum mengerti, jika kultivasinya benar-benar di atas milikku, serangan balik tadi tidak mungkin bisa dihilangkan hanya dengan 1 jimat milikku. Sang pendiri telah muncul. Begitu. Kalau begitu, jadi masuk akal semua. Ayo, pergi ke keluarga Wijaya sekarang. Cepat ke keluarga Wijaya. Kita bisa membalikkan segalanya. Jadi Serafina ternyata kuat ya. Kali ini, kita akan menghancurkannya sepenuhnya. Omong kosong. Gadis baik, mana yang mau bertato begitu? Memalukan. Ku dengar tanda lahir teratai di Serafina adalah simbol sial dan pembawa sial. Kenapa kamu mentatonya? Belum cukup sial? Sial? Yah, tergantung siapa yang memilikinya. Bapak tua Pratama, menurutmu kenapa dia tiba-tiba mulai memanjakan Serafina? Bukankah karena dia melihat tanda teratai hitam di pergelangan tangannya? Chloe, maksudku, aku juga ingin tanda teratai itu. Aku ingin menikah ke keluarga Pratama menggantikan Serafina. Jadi nyonya sejati keluarga Pratama. Konyol. Bukankah kamu sudah diam-diam bertunangan dengan Dexter? Dia dan bibinya diusir dari keluarga Pratama. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat Maha Guru Jubah Ungu, dia hanyalah penyihir kotor. Aku, Chloe Wijaya, akan menikahi pria terkaya di kota Tirta. Nona, Guru Dexter dan Ibu Wijaya ada di sini. Mereka ingin menemuimu. Tidak. Katakan pada mereka aku sudah selesai dengan mereka. Suruh mereka pergi. Teratai hitam. Itu tanda teratai hitam. Aku benar. Chloe benar-benar reinkarnasi sang pendiri. Pendiri Ordo Mistik yang mana? Kamu menghancurkan kutukan 3 kuda penginjak keberuntungan dengan lambaian tangan. Untuk memecahkan kutukan 3 kuda penginjak keberuntungan dengan tubuh fana, hanya sang pendiri yang bisa melakukannya. Kamu adalah reinkarnasi sang pendiri. Bukankah kamu yang memecahkannya? Dengan level kultivasiku, aku tidak mungkin bisa memecahkan kutukan 3 kuda penginjak keberuntungan. Pikirkan, bukankah kamu yang mengangkat tangan, dan hantu 3 kuda itu hancur? Itu karena kamu adalah reinkarnasi sang pendiri. Setiap kata dan tindakan mengikuti hukum takdir. Bahkan dalam tubuh fana, kamu kebal terhadap semua kejahatan. Jadi aku benar-benar sang pendiri? Betul. Kamu pasti reinkarnasi sang pendiri. Bahkan jika penguasa meminta audiensi dengan Maha Guru kita, mereka harus berlutut dan membungkuk 9 kali. Biarkan aku membawamu kembali ke sekte. Maka semua alam akan datang untuk memberi penghormatan. Lalu apa yang kita tunggu? Bawa aku kembali sekarang. Serafina, kamu telah mempermalukanku beberapa kali hari ini. Beraninya kamu kembali. Serafina, kamu mempermalukanku berkali-kali hari ini. Dan kamu masih berani kembali? Kenapa tidak, Serafina? Aku tidak menyalahkanmu, tapi demi sedikit warisan, kau menyebabkan keluarga Wijaya kita memutus kerjasama dengan keluarga Pratama. Kerja keras ayahmu sia-sia belaka. Sebaiknya kau minta maaf sekarang juga. Serafina, kamu memang agak keterlaluan hari ini. Aku akan memberimu 1 kesempatan lagi. Sekarang, Bapak Pratama sangat menghargaimu.
Selama kau bisa memulihkan kerja sama keluarga Wijaya dengan keluarga Pratama, aku akan memaafkan kesalahanmu. Kesalahan apa yang sudah aku perbuat? Saat kau membawaku, yang disebut Nona Sulung Wijaya, kembali ke keluarga Wijaya, bukankah itu hanya untuk melaksanakan pernikahan penangkal bagi putra sulung keluarga Pratama yang sekarat? Dari awal hingga akhir, bukankah aku hanya alat bagimu? Serahkan mahar ibuku, mungkin masih ada kesempatan. Jika tidak, meski aku enggan bertindak sendiri, keluarga Pratama, untuk mendapatkan dukunganku, pasti tidak akan mempertahankanmu. Kau bajingan. Srafina, dasar anak tak tahu terima kasih. Apa kau benar-benar akan melawan ayahmu sendiri? Bertahun-tahun merenung di kuil mistik, semuanya sia-sia. Melawanmu, kau tidak layak. Ibuku dulu mati dengan dendam. Barang-barang yang ditinggalkannya di keluarga Wijaya, akan aku ambil kembali satu persatu. Jika kau tidak memberikannya, akan aku ambil sendiri. Aku ingin lihat siapa di antara kalian yang bisa menghentikanku. Coba lihat, siapa di antara kalian yang bisa menghentikanku. Apa yang kamu sombongkan? Ayah, dia merusak kesepakatan kita dengan keluarga Pratama. Dia tidak pantas menjadi Nona Sulung Wijaya. Dia harus diusir dari keluarga Wijaya. Tidak akan diakui lagi sebagai anggota Wijaya. Srafina, apa kamu benar-benar tidak mau berdamai demi keluarga Wijaya? Kamu adalah anggota Wijaya. Ejam. Keluarga Wijaya? Selama ini, apakah kalian pernah memikirkan aku, Nona Sulung Wijaya ini? Apa kamu pikir tidak ada yang tahu kelicikanmu? Julian tidak mati di tanganmu. Kecewa. Kasihan sekali. Bertelur. Kamu, bagaimana bisa kamu sekokoh ini? Pewaris langsung ke 68 dari Ordo Mistik. Hanya itu kemampuanmu, dan kamu menyebut dirimu Maha Guru Jubah Ungu? Tidak percaya Ordo Mistik jatuh serendah ini. 5 Seni Mistik. Aku sudah mengajarimu semua yang aku tahu. Karena kalian berniat mendirikan aliran sendiri. Mulai sekarang, biarlah disebut Ordo Mistik. Terima kasih, Nona Srafina, atas namanya. Kami akan selalu mengingat ajaranmu. Dan sebarkan kejayaan Ordo Mistik. Hukum kejahatan, dan tegakkan kebaikan. Lindungi perdamaian di dunia. Sepertinya urusan keluarga Wijaya sudah selesai. Sudah waktunya aku mengunjungi Ordo Mistik. Berani kamu? Ordo Mistik adalah tempat di mana bahkan penguasa harus bersujud 3 kali. Berani kamu membicarakannya seperti itu? Kamu, apa yang kamu lakukan? Cukup, Srafina Wijaya. Apa kau masih menganggapku sebagai ayahmu? Tidak. Kau. Alfred, apa yang membawamu ke kediaman Wijaya? Apakah Bapak Pratama punya pesan? Nona Wijaya, besok keluarga Pratama mengadakan jamuan. Semua orang terpandang akan hadir. Bapak Pratama ingin mengundang Nona ke jamuan, kami akan merasa terhormat jika Nona hadir. Aku tidak tertarik. Berani sekali kau, Srafina. Jangan sombong. Bapak Pratama mengundangmu sudah merupakan kehormatan besar. Tepat. Bapak Pratama mengundang keluarga Wijaya. Siapa kau untuk menolak atas nama kami? Kali ini, undangan pribadi untuk Nona Wijaya tidak ada hubungannya dengan keluarga Wijaya. Apakah Nona pergi atau tidak, Bapak Pratama tidak peduli. Nona Wijaya, perwakilan dari Ordo Mistik juga akan hadir. Jika Nona tidak bersedia, maka saya akan pamit. Ordo Mistik. Kalau begitu aku akan pergi. Jika Ordo Mistik penuh dengan sampah seperti Dexter Santoso, aku tak keberatan membersihkannya. Saya tersanjung. Saya akan menjemput Nona besok. Siapkan mahar ibuku. Mengerti? Srafina Wijaya. Apa kau pikir kau tak terkalahkan? Biarkan ku beritahu, aku... Chloe, kau belum bangkit. Sebelum Ordo Mistik tiba, jangan mulai konflik dengan penyihir ini. Chloe, kamu belum bangkit. Sebelum Ordo Mistik tiba, jangan bertengkar dengan penyihir itu. Apa? Apa yang kamu mau? Aku beri kamu 3 hari. Siapkan mahar ibuku. Jika tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Nasibmu sudah ditentukan. Kamu mungkin punya sisa 3 hari. Aku, Richard Wijaya, punya hati nurani yang bersih. Bagaimana aku bisa memiliki anak perempuan yang tidak berbakti seperti ini? Seperti ibunya yang sudah meninggal. Dia mempelajari ilmu sihir selama bertahun-tahun. Bagaimana jika dia mendatangkan bencana bagi keluarga Wijaya? Apa yang harus kita lakukan? Ibu, ayah, jangan khawatir. Bukan hanya Srafina, bahkan keluarga Pratama tidak layak mendapat perhatianku. Ya, Bapak dan Ibu Wijaya, apakah kalian ingat saat Chloe mengangkat tangannya dan mematahkan kutukan 3 kuda? Sejujurnya, Chloe adalah reinkarnasi dari leluhur kuno. Ini telah mengguncang dunia.
murid-murid Ordo Mistik akan segera tiba, dan tidak lama lagi, Chloe akan diakui oleh Ordo Mistik sebagai gurunya, lalu, Seraphina yang hanyalah bahkan tidak akan layak mendapat perhatian Chloe. Hidup atau matinya sepenuhnya terserah Chloe. Apakah ini benar? Tentu saja. Pesta besok di rumah keluarga Pratama. Kami juga pergi. Hehe. Chloe, kamu benar-benar anak perempuanku yang paling kucintai. Kamu tidak mengecewakan ayahmu. Seraphina, seekor serangga berani menantang bulan yang bercahaya. Setelah aku mengambil alih Ordo Mistik, dia bahkan tidak akan tahu apa yang menimpa. Begitu banyak dosa, terlalu banyak karma. Ini adalah malapetaka yang ditakdirkan untuk keluarga Wijaya. Dalam 3 hari, mereka akan habis. Cara Tuhan penuh misteri. Setelah semua ini selesai, aku harus pergi menjelajahi gunung dan sungai, dan melihat seperti apa dunia ini setelah 1000 tahun. Seraphina, jangan berpikir hanya karena kebetulan kamu menyembuhkan Bapak Julian Pratama, kamu bisa seenaknya dengan keluarga Wijaya. Seraphina, pertunjukan sesungguhnya akan segera dimulai. Hempah. Begitu kamu tahu bahwa aku adalah reinkarnasi dari pendiri Ordo Mistik, kamu akan menyesali semua yang kamu lakukan padaku. Begitu? Kalau begitu, aku menantikannya. Nona Wijaya, silakan masuk ke mobil. Benar. Pertunjukan dimulai sekarang. Ah. Kakek. Apakah Nona Wijaya juga ikut? Julian, kamu dan Nona Wijaya berasal dari dunia yang berbeda. Fakta bahwa dia menyelamatkan hidupmu adalah berkah dari kehidupan sebelumnya. Itu adalah berkahmu, dan berkah keluarga Pratama kita. Jangan memikirkan hal lain. Aku hanya ingin berterima kasih kepada Nona Wijaya. Aku tidak berani berharap lebih. Semua orang tahu keluarga Pratama memutuskan hubungan dengan keluarga Wijaya. Jadi kenapa mereka masih datang ke jamuan? Dexter dan Martha juga ada di sini, sangat tidak tahu malu. Seraphina, ini semua salahmu. Hari ini, aku akan menyelesaikan masalah dengan... Selamat atas pemulihan Anda, Bapak Pratama. Bapak Pratama, keluarga Wijaya kami, Bapak Wijaya, tidak perlu bicara lebih banyak. Silakan pergi setelah makan. Bapak Pratama, Anda harus percaya padaku. Saya. Nona Wijaya, Anda di sini. Maaf karena tidak menyambut Anda. Dialah yang menyelamatkan hidupku. Bagus. Cantik sekali. Suatu kehormatan bertemu Nona Wijaya. Kasihan sekali, dari kuil mistik pedesaan, kenapa semua elit kota Tirta berbondong-bondong padanya? Ini seharusnya milikku. Chloe, begitu para guru Ordo Mistik tiba, saya akan segera melapor ke Ordo Mistik tentang identitas Anda sebagai sang pendiri. Bahkan Provinsi Tirta, bahkan di seluruh negeri, tidak ada yang lebih mulia dari Anda. Inilah tepatnya perlakuan yang aku, sang pendiri Ordo Mistik, layak dapatkan. Begitu murid-muridku dari Ordo Mistik tiba, aku akan membuat Seraphina menyesali perbuatannya. Di mana anggota Ordo Mistik? Baru-baru ini, Ordo Mistik mengerahkan semua gurunya. Konon karena kemunculan sang pendiri, itu sebabnya mereka datang terlambat. Ordo Mistik adalah sekte nomor 1 di dunia. Sang pendiri Ordo Mistik mungkin orang terhebat di dunia. Pasti ada fluktuasi magis Yang terdeteksi oleh artefakku. Sepertinya Ordo Mistik tidak penuh dengan orang biasa-biasa. Mereka masih ingin menyambut sang pendiri. Katakan pada mereka, Mereka tidak perlu mencari lagi. Sang pendiri mereka ada di sini. Bilang pada mereka mereka tidak perlu mencari lagi. Pendiri mereka ada di sini. Nona Wijaya, jangan bicara sembarangan. Urusan Ordo Mistik bukan untuk kamu omongkan. Omong kosong. Arthur Pratama, apakah kamu sadar dengan ucapan tidak sopan itu? Aku, sang pendiri, bisa memusnahkan keluarga Pratama. Aku, Chloe Wijaya, adalah pendiri Ordo Mistik. Ah? Apa? jadi ini pertunjukan besarmu? Buta mata dan hati. Bajingan. Jika kamu berani bicara sembarangan lagi, jangan salahkan aku karena tidak menyisakan muka keluarga Wijaya. Bapak Pratama, tenang saja. Bagaimana jika itu benar? Jika pendiri Ordo Mistik marah, bahkan keluarga Pratama mungkin tidak akan selamat. Dulu, Chloe dengan mudah menghentikan kutukan 3 kuda penginjak keberuntungan, dan dia memiliki tanda teratai hitam, Ordo Mistik kita. Langsung merasakan Chloe. Tanpa ragu, dialah sang pendiri. Kalau begitu, Nona Wijaya juga menghentikan kutukan 3 kuda penginjak keberuntungan, dan memiliki tandanya.
Mungkinkah dia juga sang pendiri? Ku bilang, siapapun yang berani mendekati Serafina Wijaya berarti melawan aku, Chloe Wijaya, dan melawan Ordo Mistik. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Siapa yang berani melawannya? Nona Wijaya memang tangguh, tapi dia tidak ada apa-apanya dibandingkan Ordo Mistik. Ordo Mistik adalah sekte nomor 1 di dunia. Arthur Pratama, Julian Pratama, kenapa kalian tidak pergi saja? Kalian benar-benar ingin melawan Ordo Mistik. Sesama murid, sang pendiri telah ditemukan. Itu dia. Kakak, kamu yakin? Tentu saja. Selain sang pendiri, siapa yang bisa menghentikan? Kutukan, 3 kuda, penginjak, keberuntungan, terutama karena dia memiliki tanda teratai hitam. Murid-murid Ordo Mistik, beri hormat kepada sang pendiri. Hahaha. Serafina Wijaya, hari-hari baikmu sudah berakhir. Serafina Wijaya, hari-hari baikmu sudah berakhir. Oh, benarkah? Kenapa kamu tidak pergi? Apa kamu tidak takut dia akan melampiaskannya padamu? Nona Wijaya menyelamatkan hidupku. Aku rela mati untuknya. Itu dia cucuku. Karena keadaan sudah begini, keluarga Pratama akan mempertaruhkan segalanya untuk menemani Nona Wijaya. Anak muda Pratama ini punya karakter yang baik. Kamu yang minta. Karena itu, jangan salahkan aku jika aku kejam. Aku, sang pendiri, memerintahkan, jangan ampuni siapapun di keluarga Pratama. Untuk Serafina Wijaya, patahkan lengan dan kakinya. Aku ingin dia menderita penghinaan setiap hari. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati secepat itu. Pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai. Prinsip inti Ordo Mistik adalah menguntungkan rakyat. Apakah ini? Kurang ajar. Aku adalah sang pendiri Ordo Mistik. Berani-beraninya kamu melawan perintahku? Kami tidak berani. Sudah berakhir. Menghina Ordo Mistik berarti mencari mati. Setelah Julian dan ayahnya mati, aku bisa mengambil alih seluruh keluarga Pratama. Hahaha, Serafina Wijaya. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati secepat itu. Pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai. Prinsip Ordo Mistik tidak berubah, tapi pemikiranmu salah. Baiklah, kalau begitu, biarkan aku mengajarimu. Apa? Murid Ordo Mistik harus menguntungkan rakyat dan mengabdi pada negara dan rakyat. Sebagai Mahaguru, buta mata dan hati, kamu pantas mendapat hukuman. Keluarga Wijaya, dari atas ke bawah, memperlakukan nyawa manusia seperti sampah dan merusak di mana-mana. Kejahatan apa yang harus mereka tanggung? Ini, bagaimana mungkin? Kamu berani menyebut dirimu sang pendiri Ordo Mistik? Bertelut. Kekuatan Mahaguru Jubah Ungu di seluruh kekaisaran tak tertandingi. Nona Wijaya sebenarnya hanya menggunakan satu gerakan untuk menangkis serangan dari 4 Mahaguru Jubah Ungu. Serafina, jangan terlalu sombong. Setelah aku bangkit, aku akan membunuhmu duluan. Serafina, Mahaguru Ordo Mistik akan segera tiba di sini, maka kau tidak akan punya jalan keluar. Oh, benarkah? Nona Wijaya, Mahaguru memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dia bukan orang yang bisa kau tangani. Kau sebaiknya pergi sekarang. Aku akan mencoba mengulur waktu untukmu. Jika Ordo Mistik sudah menjadi seperti ini, maka aku tidak keberatan membereskan semuanya. Siapa yang berani bicara omong kosong di sini? Guru? Wakil Mahaguru. Guru, aku tidak mengecewakan Ordo Mistik. Aku telah menemukan sang pendiri, yaitu Nona kedua Wijaya ini, Chloe Wijaya. Ya, aku adalah leluhur kuno. Sekarang, sebagai leluhur kuno, aku perintahkan kalian untuk segera menangani kasihan sekali, Serafina. Lumayan, aku sang pendiri. Sekarang, sebagai sang pendiri, aku memerintahkanmu untuk segera uruslah kasihan sekali itu, Serafina. Dexter, kenapa kau begitu yakin bahwa Nona kedua Wijaya adalah sang pendiri? Guru, ini buktinya. Lagi pula, dengan lambaian tangannya, dia menetralkan kutukan 3 kuda perusak rejeki. Kekuatan semacam itu hanya bisa milik sang pendiri. Di pergelangan tangan sang pendiri, memang ada tanda teratai hitam. Wakil Mahaguru Malachi dari Ordo Mistik memberi hormat kepada sang pendiri. Nona kedua Wijaya ini sebenarnya adalah sang pendiri Ordo Mistik. Wakil Mahaguru Malachi sendiri yang mengatakannya. Kalau begitu pasti benar. Sepertinya keluarga Wijaya membalikkan keadaan.
Guru, itu penyihir itu yang baru saja menghina ordo mistik kita dan tidak menghormati sang pendiri. Dasar penyihir kurang ajar. Beraninya kau begitu sombong. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang takkan kau lupakan. Nona Wijaya, awas. Oh, Julian, dia tidak bisa melukaiku dengan kemampuan remehnya. aku terlalu sombong. Hanya itu yang kau punya? Habisi dia. Setelah aku mendapatkan warisan, aku pasti akan mengajarkanmu seni mistik tertinggi dan mempercayakan seluruh ordo mistik kepadamu. Terima kasih, sang pendiri. Serafina, kali ini kau mati. Tidak mungkin. Naga hitam hanya kalah dari naga sejati. Bahkan Maha Guru pun harus mengerahkan segala kemampuannya. Naga hitam. Wanita ini? Bagaimana dia bisa begitu tenang? Malachi, kasihan sekali. Seorang guru jubah kuning yang terhormat tidak mampu menghadapi seorang wanita. Bunuh dia. Sekarang, Hanya itu kemampuanmu, dan kau mengaku sebagai guru jubah kuning? Penyihir, berhenti bicara omong kosong. Hari ini, kau mati. Di bawah cakar naga hitamku. Bunuh dia. Sekarang. Pecah. Aha. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? kasihan sekali. Kamu benar-benar aib bagiku, sang pendiri. Orang seperti kamu yang malang masih berani bermimpi menjadi maha guru ordo mistik? Mohon tenang, sang pendiri. Chloe, jangan marah. Serafina pasti menggunakan sihir gelap untuk menyakiti guruku. Betul. Penyihir itu pasti menyembunyikan artefak, jika tidak, dengan kekuatanku, aku tidak mungkin kalah olehnya. Penyihir, serahkan artefaknya sekarang. Atau jangan salahkan aku jika kejam. Kamu pikir kamu bisa? Penyihir, hari ini kau akan mati. Bola pelahap langit. Mengaktifkan bola pelahap langit membutuhkan kekuatan hidup orang-orang di sekitarnya sebagai harga. Itu seperti mencuri tahun-tahun dari hidup mereka. Artefak ini adalah benda iblis. Malachi, apakah kamu yakin ingin mengaktifkan bola pelahap langit? Konsekuensinya, dapatkah kamu menanggungnya? Hahaha. Penyihir, sekarang kamu takut? Terlambat. Kamu tidak mau mendengarkan akal. Bagaimana mungkin? Siapa yang berani menyakiti anggota Ordo? Siapa dia sebenarnya? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Hingga menghancurkan setengah energi spiritualku? Guru, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Dexter, apa yang terjadi? Maha Guru, aku menemukan sang pendiri. Dia memiliki tanda teratai hitam di pergelangan tangannya. Dengan lambaian tangannya, dia membalas kutukan 3 kuda menginjak rezeki. Penyihir itu tidak menghormati sang pendiri. Dia melukai murid-murid kita. Dia bahkan mencoba membunuh guruku. Berkat kedatangan Maha Guru yang tepat waktu. Kenapa aku tidak bisa melihat tingkat kultivasi wanita ini? Cukup, karena kau adalah maha guru. Cepatlah urus dia. Jangan buang-buang waktuku. Apakah kau sang pendiri Ordo Mistik kita? Tanda teratai hitam saja tidak cukup. Apa maksudmu? Masih mau mempertanyakan identitasku? Pedang merah berusia 1000 tahun ini adalah pusaka suci yang ditinggalkan oleh sang pendiri. Tusuk ujung jarimu, dan teteskan esensi darahmu ke pedang. Hanya ketika pusaka mengakui pemiliknya identitasmu bisa akhirnya dikonfirmasi, dan kau menerima warisan sang pendiri. Chloe, cepat klaim pedang itu dengan darahmu. Setelah kau menjadi sang pendiri Ordo Mistik, maka status keluarga Wijaya akan tak tergoyahkan di seluruh kekaisaran. Benar, biarkan orang-orang ini melihat dengan jelas kekuatan keluarga Wijaya. Baiklah, Serafina. Setelah aku membangkitkan warisan, kau akan menjadi orang pertama yang aku hadapi. Apa yang terjadi? Chloe, coba lagi. Pasti karena kamu adalah reinkarnasi sang pendiri.
Artefaknya perlu beradaptasi. Artefaknya akan mengenali tuannya. Ini. Apa yang terjadi? Kamu sama sekali bukan pendiri Ordo Mistik. Tidak mungkin. Aku adalah pendiri, kataku. Aku bisa mematahkan kutukan 3 kuda penginjak keberuntungan dan tanda teratai hitam. Guru? Semua yang dia katakan benar. Kenapa ini terjadi? Bagaimana dia menyelesaikan kutukan 3 kuda penginjak keberuntungan? Aku tidak tahu. Tapi pedang merah tidak mengenali tuannya. Itu faktanya. Dia bukan pendiri. Tidak mungkin. Aku adalah pendiri, kataku. Chloe, kenapa aku tidak ingat kamu punya tanda teratai hitam? Yang di keluarga Wijaya yang punya tanda teratai hitam hanyalah Serafina. Mungkinkah Nona Sulung Wijaya adalah pendiri? Tidak mungkin. Nona Sulung Wijaya itu pendiri? Nona Wijaya? Boleh saya lihat tanda teratai hitam di tangan Anda? Ini benar-benar tanda teratai hitam. Artefak ini adalah sesuatu yang saya buat dengan santai dulu dan hadiahkan kepada Mahaguru pertama Ordo Mistik. Tidak pernah menyangka mereka akan menyembahnya selama 1000 tahun. Nona Wijaya, maukah Anda biarkan pedang merah mengaku memiliki? Dengan setetes darah, ini resonansi artefak. Wah, kamu benar-benar mengingatku? Ini sebenarnya generasi para Mahaguru Ordo Mistik mewariskan memori tentang sang pendiri. Aku, Guru Orion, Mahaguru Ordo Mistik saat ini, bersama semua murid, memberi hormat kepada sang pendiri. Kami memberi hormat kepada sang pendiri. Apa? Dia benar-benar pendiri Ordo Mistik? Sudah berakhir. Semuanya berakhir. Tidak. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Siapa sangka Nona Sulung Wijaya ternyata pendiri Ordo Mistik? Bapak Wijaya benar-benar buta mata dan hati, menganggap mata ikan sebagai mutiara. Dia bisa saja merayu sang pendiri, tapi malah membiarkan gadis palsu mempermalukan dirinya di sini. Bangun. Terima kasih, pendiri. Bagaimana ini mungkin? Ini Serafina. Pendiri Ordo Mistik seharusnya adalah putriku. Bagaimana bisa itu si kasihan? Mustahil. Akulah pendiri yang sebenarnya. Bukankah kau bilang aku pendiri? Apa yang terjadi? Aku juga tidak yakin. Ini semua salahmu. Mustahil. Kenapa kau tidak terpental? Hanya artefak dari Ordo Mistik bahkan tidak bisa membuatku Hanya artefak Ordo Mistik malah tidak bisa mengguncangkanku. Aku tidak percaya, leluhur kuno. Bagaimana bisa kamu? Kamu kasihan sekali. Kamu pasti bersekongkol dengan Serafina yang kasihan sekali itu untuk mencuri posisi putriku. Putriku jelas adalah leluhur kuno. Seharusnya aku tidak pernah membawamu, dasar pembawa sial, pulang ke rumah. Seharusnya aku membiarkanmu mati di kuil runtuh itu. Beraninya kamu menghina sang pendiri. Ini pelajaran kecil untukmu. Jika kamu berani menghina sang pendiri lagi, kamu akan menjadi musuh seluruh Ordo Mistik. Bagaimana bisa begini? Sang pendiri, aku gagal mengendalikan bawahanku dan menyinggungmu. Hukum aku, sang pendiri. Mahaguru, aku benar-benar tertipu oleh dasar Chloe yang kasihan sekali itu. Maafkan aku, Mahaguru. Kamu berbohong. Kamu yang melakukan semua ini. Kamu bilang aku adalah leluhur kuno. Bagaimana aku tahu tanda palsumu? Kamu ingin membunuh pendiri Serafina. Apa urusannya dengan aku? Jadi, Dexter Santoso, karena kamu ingin membakar jembatan ini, maka jangan salahkan aku jika aku kejam. Bapak tua Pratama, kutukan pencuri rezeki penghisap nyawa, pada Julian dilemparkan olehnya. Bahkan rantai kutukan 3 kuda, dialah yang membuatku diam-diam memasangkannya pada Julian. Dia ingin mencuri semua kekayaan keluarga Pratama. Diam. Dia mengatakan yang sebenarnya. Chloe, aku membawa serigala ke dalam rumahku. Aku hampir membiarkan seseorang membunuh cucuku sendiri. Tidak, itu tidak benar. Bapak Pratama, Chloe, dia terpojok dan putus asa. Omong kosong. Berani berbuat tapi tidak berani mengakui, aku akan melawanmu. Arga. Semuanya, berhenti.
Mahaguru, kamu harus memberiku penjelasan. Jika orang-orang dari Ordo Mistikmu semuanya busuk, jahat sampai ke intinya, menggunakan seni mistik untuk menyakiti orang, lalu bagaimana orang biasa bisa bertahan? Dexter Santoso menyalahgunakan seni mistik, menyakiti orang tak bersalah, dan bersalah atas kejahatan keji. Hari ini, aku akan menghancurkan kultivasinya dan mengusirnya dari Ordo Mistik untuk selamanya. Mahaguru, aku tidak menyakiti siapapun, aku tidak. Tolong, Mahaguru, jangan hancurkan kultivasiku. Ayah, kamu tidak bisa begitu saja percaya cerita sepihak Chloe. Dexter sangat baik, dia tidak akan pernah menyakiti Julian. Kamu pikir aku akan percaya kebohongan itu? Dia seharusnya tahu ketika dia berani menyakiti Julian bahwa kebenaran akan terungkap suatu hari nanti dan aku tidak akan membiarkannya lepas. Ayah, tolong. Dexter adalah Mahaguru jubah ungu. Kamu tidak bisa menghancurkan kultivasinya. Kalau begitu dia yang minta. Guru Serafina, mohon ampunilah. Ampuni Dexter. Cukup. Apa yang telah dilakukan Dexter Santoso telah menodai reputasi Ordo Mistik kita. Sebagai Mahaguru, aku tidak akan mentolerirnya. Sekarang, giliranmu. Sekarang, giliranmu. Serafina, itu semua kesalahpahaman, jangan marah pada ayahmu. Kamu sekarang adalah pendiri Ordo Mistik. Kamu benar-benar membawa kehormatan bagi keluarga Wijaya. Mulai sekarang, di seluruh kota Tirta, tidak ada yang berani macam-macam dengan keluarga Wijaya. Bapak Wijaya, kau munafik seperti biasa. Kau, beraninya kau bicara seperti itu pada ayahmu? Kita akan pulang sebentar lagi. Aku akan suruh pembantu buatkan makanan favoritmu, dan kita akan merayakan dengan layak. Keluarga Wijaya telah melahirkan seorang pendiri Ordo Mistik, jadi kita pasti harus merayakannya. Makan malam tidak perlu. Keluarga Wijaya tidak berarti apa-apa bagiku. Aku hanya ingin mahar ibuku kembali. Semua ini akan menjadi milikku mulai sekarang. Uang ini, semua milikku, dan tidak mungkin aku memberikannya pada Serafina. Serafina, bukan kami tidak mau membayarmu kembali, kami benar-benar tidak mampu. Semua yang kami makan dan gunakan di rumah, semuanya butuh uang, tahu. Andai aku bisa membagi setiap sen menjadi 2, tapi biaya rumah tangga terlalu tinggi. Aku melakukan ini untukmu, untuk seluruh keluarga. Benar. Perusahaan tidak berjalan baik, jika bukan karena pengaturan anggaran Beatrice yang hati-hati, kami tidak akan bisa bertahan. Serafina, kau mengambil segalanya dariku, dan sekarang kau ingin mengambil uangku, mimpimu. Dalam 2 hari, aku ingin melihat mahar ibuku. Jika tidak, keluarga Wijaya akan lenyap. Serafina, apa kau benar-benar akan setega ini, dan bahkan tidak mau mendengar ayahmu sendiri? Kau menyebut dirimu seorang ayah? Gadis malang. Saat kau lahir, seharusnya kubunuh kau, dasar sialan. Beraninya kau tidak menghormati guru Serafina? Satpam, usir mereka. Berani-beraninya kau tidak menghormati guru Serafina? Satpam, usir mereka. Mahaguru, wakil Mahaguru sudah pergi. Pergi, sebarkan perintahku. Mulai hari ini, usir Malachi dari Ordo Mistik. Setelah kalian menemukan jejaknya, laporkan segera. Aku, Mahaguru, akan secara pribadi menghancurkan kultivasinya. Kita tidak bisa membiarkannya melakukan kejahatan dan merusak reputasi Ordo Mistik kita. Sang pendiri. Aku lengah. Aku membiarkan Malachi kabur. Tidak apa-apa. Dia punya takdirnya sendiri. Aku mengerti. Sang pendiri. Sebagai muridmu, aku ingin mengundangmu kembali ke Ordo Mistik. Kuharap kau setuju. Aku muncul kali ini untuk menanggung hutang karma. Setelah karma selesai, aku akan pergi. Mengenai Ordo Mistik, kau sendiri bisa mengatasinya. Guru Serafina, kalau begitu, kau bisa menginap di tempatku selama 2 hari ini. Dalam 2 hari, aku akan menemanimu ke kediaman Wijaya. Ya, Guru Serafina. Jika kau bersedia menginap di rumahku yang sederhana ini, itu suatu kehormatan. Baiklah. Aku memang punya hubungan dengan keluarga Pratama. Ayo pergi. Aku pamit, sang pendiri. Selamat tinggal, sang pendiri. Sayang, kamu harus pikirkan sesuatu, cepat. Apa kita benar-benar akan menunggu 2 hari dan mengembalikan uang itu padanya? Kembalikan? Tidak mungkin. Itu semua uangku. Apa hubungannya dengan dia? Tepat. Kasihan sekali mencoba mencuri uang kita. Dia sudah gila. Itu benar, tapi sekarang Serafina tidak hanya didukung oleh keluarga Pratama, tapi juga seluruh Ordo Mistik. Kita tidak punya cara untuk melawannya. Tapi tetap, aku adalah ayah kandungnya. Dia tidak akan berani menyentuhku. Tidak, kita harus memastikan semuanya aman. Satu-satunya cara yang bisa kupikirkan sekarang untuk menangani Serafina hanya melibatkan 1 orang. Ibu? Siapa itu? Guru Dexter, Malachi.
dia? Aku tidak akan pergi. Aku sudah membakar jembatan itu. Pergi sekarang hanya akan memalukan. Jika kamu tidak pergi, tunggu saja keluarga Wijaya bangkrut, dan kita semua akan jadi gelandangan. Baik, aku akan pergi, oke. Guru Serafina, silakan minum teh. Aku tidak pernah membayangkan Guru Serafina benar-benar mau tinggal di rumah kami yang sederhana. Ini benar-benar suatu kehormatan bagi keluarga Pratama. Tapi Guru, aku punya pertanyaan. Kenapa tidak meminta keluarga Wijaya mengembalikan warisan ibumu segera? Pasti keluarga Wijaya masih memiliki karma yang harus diselesaikan, jadi itulah mengapa Guru Serafina belum bertindak, pasti begitu. Aku mengerti. Jalan langit tidak bisa diungkapkan. Aku hanya memberi mereka waktu untuk bersiap. Seperti yang diharapkan dari guru, sangat bijaksana. Berani-beraninya mereka muncul di sini, kalau bukan karena ulah Chloe, masa Dexter bisa lumpuh kultivasinya, diusir dari Ordo Mistik, dan masa depannya hancur. Usir mereka. Serafina, jangan panggil aku begitu. Serafina, aku datang untuk meminta maaf dan memperbaiki semuanya. Minta maaf sekarang juga pada Bibi Marta. Maafkan aku, tidak perlu, kembalilah ke tempat asalmu, enyah dari hadapanku. Kasihan sekali, kalau aku tidak masih membutuhkanmu, masa aku mau merendah serendah ini? Semua ini adalah kesalahan si kasihan Serafina itu. Kita harus bersatu melawan musuh bersama sekarang, urus dia, bukan bertengkar sesama kita. Saat ini, satu-satunya yang bisa menangani Serafina adalah Guru Malachi. Hamhaha. Kalian menghancurkan kultivasiku, dan kalian mau aku bekerja sama dengan kalian, mimpi saja. Karena hanya kami yang bisa mendekati Serafina. Aku akan hubungi guruku. Apakah dia mau menemuimu tergantung nasibmu. Masuk. Guru Serafina, aku sudah suruh pelayan membuatkan sup manis. Silakan dinikmati. Kamu perhatian sekali. Guru, perlukah aku mengawasi keluarga Wijaya? Supaya mereka tidak kabur? Tidak perlu. Karma mereka belum terselesaikan. Mereka tidak bisa meninggalkan. Guru, keluarga Wijaya ada di sini. Kau ingin aku turun tangan, dan membantumu menghadapi Serafina? Ya, Guru Malachi. Kau satu-satunya yang bisa membantu kami. Aku tidak bilang aku tidak akan membantu, tapi hari itu, di depan banyak orang, dia benar-benar mempermalukanku, kau harus menyerahkannya kepadaku. Jika tidak, urusan ini tidak layak dibahas. Ibu, jangan. Dia pasti akan membunuhku, aku tidak mau. Guru Malachi, ini semua karena Serafina. Begitu kita menangkap Serafina, kami akan menyerahkannya padamu, untuk kau perlakukan sesukamu. Karena kalian tidak mau, tinggalkan saja. Baik. Aku setuju. Ayah, aku akan mati. Tentu tidak. Guru Malachi, kumohon, ampuni anakku. Aku mohon padamu. Wanita lemah hati. Sekarang keluar. Guru, bisakah kau membantu kami sekarang menghadapi Serafina? Aku akan mengambil apa yang kudapatkan melalui kebetulan yang luar biasa, kutukan penekan jiwa, dan menanamkannya ke dalam bros ini. Kutukan penekan jiwa ini adalah kutukan jahat paling kuat dari 1000 tahun yang lalu. Selama kita memasang bros ini pada Serafina, kutukan akan aktif. Maka, entah dia sang pendiri Ordo Mistik atau salah satu dewa tertinggi, kultivasinya akan sepenuhnya ditekan, maka dia akan berada di bawah belas kasihan kita. Selama kultivasi Serafina ditekan, maka dia akan berada di bawah belas kasihan kita. Serafina, kamu tidak hanya membuatku diusir dari Ordo Mistik, tetapi Guru Orion juga mengeluarkan surat perintah pelacakan untukku. Aku bisa ditangkap kapan saja, dan kultivasiku lumpuh. Aku akan membuat mereka membayar. Terima kasih, Guru Malachi. Serafina, jangan salahkan aku karena mengabaikan ikatan ayah anak kita. Kamu sendiri yang memicu ini. Guru, Chloe sudah dihukum. Mohon tunjukkan belas kasihan dan lepaskan dia. Dexter, Chloe hamil anakmu. Jika ini terus berlanjut, sesuatu yang buruk akan terjadi. Kamu hamil. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Aku baru tahu kemarin. Dexter, aku salah. Tolong, demi anak ini, mohon pada Guru Malachi untuk mengampuniku. Sakit sekali. Dexter Santoso, jika kamu membelaku lebih awal,
Aku tidak akan menderita sebanyak ini. Utang ini, aku tidak akan lupa. Guru, aku mohon, demi aku, lepaskan dia untuk saat ini. Anggap ini peringatan. Jika kamu mengkhianatiku lagi, aku akan membuat hidupmu neraka. Aku tidak akan berani. Tidak akan lagi. Guru Serafina, aku merasa aku 20 tahun lebih muda. Terima kasih, Guru Serafina. Ini adalah kebetulan yang menyenangkanmu. Mulai sekarang, lakukan lebih banyak perbuatan baik dan kumpulkan karma. Keluarga Pratama akan makmur selama seabad. Terima kasih atas bimbinganmu, Guru Serafina. Terima kasih, Guru Serafina. Mobil sudah siap. Kita bisa berangkat sekarang. Tiga hari sudah habis. Keluarga Wijaya, hari-hari mereka sudah terhitung. Hahaha. Serafina, akhirnya kamu datang. Sepertinya Bapak Wijaya sudah menyiapkan semuanya. Saya ambil. Tunggu. Bapak Wijaya, apa maksudnya ini? Maksudmu kamu tidak ingin kami mengambil barang-barang ini? Tidak, tentu tidak. Aku hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bicara dari hati ke hati dengan Serafina. Tidak sering ayah dan anak perempuan bisa bertemu. Bapak Wijaya, bagaimana Anda ingin bicara? Mari, Serafina, kita duduk dan bicara. Bapak Wijaya, apa yang ingin kamu bicarakan? Serafina, ayah sudah banyak berpikir 2 hari ini. Selama bertahun-tahun, aku belum cukup ada untukmu, aku berhutang banyak padamu. Jadi mengenai barang-barang ibumu, aku akan memberikan semuanya. Aku hanya berharap kamu memberiku kesempatan untuk menebus kesalahan. Ya, Serafina, apa yang terjadi sebelumnya adalah salah kami. Mari kita akur mulai sekarang. Aku akan mengganti kasih sayang ibu yang tidak pernah kamu dapatkan. Minta maaf pada Serafina. Serafina, aku salah. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Kalian tiba-tiba sadar diri? Tidak ada tipu daya, kan? Mana mungkin? Pergi dan periksa. Apakah ada yang salah dengan barang-barang ini? Oke, Guru Serafina. Guru Serafina, semua baik-baik saja dengan barang-barang itu? Karena kami tulus ingin memperbaiki semuanya, kenapa kami mengacaukan barang-barangnya? Tepat. Serafina, bros ini adalah barang paling berharga ibumu. Hari ini, aku ingin menyematkannya sendiri padamu. Karena ini kenang-kenangan ibuku, aku pikir aku akan menyimpannya dengan aman, supaya tidak rusak. Oh, Serafina, bros ini adalah barang favorit ibumu, kamu pasti harus memakainya. Cara lain untuk menghormati kenangannya. Benar. Biarkan aku menyematkannya untukmu. Oke, Chloe ada benarnya. Ini juga semacam warisan. Biarkan aku memasangkannya untukmu. baik. Ini hanya bros. Kenapa pakai sarung tangan? Apa brosnya beracun? Tentu tidak. Aku selalu menyimpan bros ini dengan hati-hati. Bahkan saat mengambilnya, aku selalu memakai sarung tangan. Aku takut keringat atau debu dari tanganku akan mengotori bros ini. Ini adalah barang paling berharga milik almarhumah Ibu Wijaya. Aku tidak tega melihatnya rusak. Jadi itu artinya, Bapak Wijaya masih punya hati nurani. jangan bahas hal yang sedih. Aku akan memasangkannya sekarang. Serafina, kutukan penekan jiwa sudah selesai. Coba lihat bagaimana kau lolos dari ini. Brosnya sudah terpasang. Kalau begitu kami harus pergi. Serafina, di mana kau letakkan kotaknya? Serahkan sekarang. Bapak Wijaya, apa kau menarik ucapanmu? Aku hanya bilang akan memberikannya padanya. Aku tidak bilang dia boleh membawanya pergi. Serafina, serahkan sekarang. Kau? Bagaimana jika aku menolak? HMPH. Kalau begitu hari ini, kau tidak akan melangkah keluar dari rumah Wijaya. Kau tidak dengar aku? Serahkan barangnya sekarang. Richard, apa kau mencoba memusuhi keluarga Pratama dan seluruh Ordo Mistik? Siapa kira keluarga Pratama ini? Setelah kita habisi Serafina,
Keluarga Pratama yang berikut. Richard, kau terlalu percaya diri. Serafina, berhenti berpura-pura. Kau sendiri mau mati, masih sombong? Kalian yang akan mati. Jangan lupa, Guru Serafina adalah leluhur kuno Ordo Mistik. Kau pikir kau bisa menyentuhnya? Leluhur kuno? Terus kenapa? Tanya dia, apakah dia masih bisa menggunakan sedikit pun kultivasinya sekarang? Apa maksudmu? Artinya Serafina sekarang tidak berdaya. Menyingkirkannya akan mudah sekali. Serafina, kau sekarang terkena kutuk penekan jiwa milikku. Semua kultivasimu ditekan. Membunuhmu akan semudah menghancurkan semut. Guru Serafina, jangan takut. Aku akan melindungimu. Hanya kutuk penekan jiwa kecil. Tidak ada artinya bagi... Serafina, serahkan. Aku bisa bicara baik dengan Guru Malachi, jadi dia akan membiarkanmu mati utuh. Hahaha, benar. Serahkan sekarang. Aku sudah mendapatkannya. Tidak mungkin aku mengembalikannya. Serafina, kau telah membuatku seperti ini. Setelah aku melumpuhkanmu, aku akan menggunakan hidupmu untuk mengancam kasihan sekali itu, Guru Orion, agar melumpuhkan kultivasinya. Maka seluruh Ordo Mistik akan menjadi milikku. Hahaha. Kau tidak akan hidup untuk melihat hari itu. Karena kau memohon kematian, aku akan mengabulkan permintaanmu. Ayo. Apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ini terjadi? Kultivasimu jelas ditekan oleh kutuk penekan jiwa milikku. Kutuk penekan jiwa yang kau maksud ini. Kutuk penekan jiwa milikku adalah kutub teratas dari 1000 tahun lalu. Bahkan seorang dewa emas besar pun kultivasinya akan ditekan. Bagaimana kau bisa sama sekali tidak terluka? Kutuk tingkat rendah berani menyebut dirinya kelas atas, tapi buatannya lumayan. Kutuk penekan jiwa milikku hancur. Guru Malachi, cari cara lain. Kita tidak bisa membiarkannya lolos. Jika Ordo Mistik tahu, mereka tidak akan membiarkan kita hidup. Guru, dia benar. Jika Serafina selamat pergi, kita sudah mati. Serafina, kau telah menghancurkan kultivasiku. Kau telah menghancurkan hati Taoisku. Hari ini, bahkan jika harus mengorbankan seluruh kultivasiku, aku akan mengambil nyawamu. Hatimu bengkok, dan hati Taoismu goyah. Berakhir seperti ini. Sudah tidak terhindarkan. Diam. Serafina, kau pikir aku tidak punya jurus lain selain kutuk penekan jiwa? Ah. Itu benar-benar artefak bawaan. Panji. Ini sebenarnya adalah artefak bawaan. Panji 10.000 jiwa. Tepat. Panji 10.000 jiwa adalah harta karun klan iblis 1000 tahun lalu. Selama lebih dari 1000 tahun, energi dendam jahat dari jiwa yang tak terhitung jumlahnya dimurnikan dan terkumpul di panji ini, membentuk kekuatan dendam yang kuat. Setelah panji ini diaktifkan, roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya akan keluar. Bahkan jika dewa primordial datang, dia pasti mati. Kau telah jatuh ke jalan iblis. Hahaha. Serafina, jika kau serahkan kultivasimu padaku sekarang, mungkin aku akan membiarkanmu mati dengan utuh. Jika tidak, aku akan memurnikanmu ke dalam panji ini, dan kau tidak akan pernah terlahir kembali. Hanya panji 10.000 jiwa berani sombong di depanku. Omong kosong. Hari ini, akan kutunjukkan padamu kekuatan panji 10.000 jiwaku. Serafina, bersiaplah mati. Hati-hati, Guru Serafina. Panji tergantung dengan suara suci, berkah tak terbatas di sekeliling. Semua dewa melindungi dan menjaga tempat ini, hapus dosa tanpa jejak. Kitab suci berakhir, Panji pun jatuh, awan dan umbul-umbul kembali ke balai. Setiap mengikuti dekrit ilahi, tidak ada yang berlama-lama atau meninggal. Artefak bawaanku. Begitu saja, hancur. Kau bergabung dengan Ordo Mistik, tapi menggunakan apa yang kau pelajari untuk menyakiti orang tak bersalah. Sekarang kau telah sepenuhnya jatuh ke jalan iblis. Hari ini, aku akan melumpuhkan kultivasimu dan membersihkan rumah. Kumohon, pendiri, ampuni aku. Aku tak akan mengulanginya lagi. Pergi ke neraka. Tidak bisa diperbaiki. Pendiri, kumohon, aku tahu aku salah, sungguh, kumohon ampuni nyawaku. Mulai sekarang, aku akan berbuat baik, aku bersumpah. Tidak. Guru, guru.
Dia mati. Malachi mati. Sayang, kita akan apa sekarang? Malachi mati. Apa dia akan mengejar kita selanjutnya? Aku tidak mau mati. Aku masih muda. Aku tidak mau mati, ayah. Takut sekarang? Terlambat. Seraphina, aku tahu aku salah. Aku tidak pernah berniat semua ini terjadi. Jangan marah padaku, ya? Ya, kami tidak pernah berpikir akan sampai begini. Seraphina, demi keluarga kita, biarkan kami pergi. Seraphina, aku tidak akan pernah melawanmu lagi. Aku salah. Aku tidak ada hubungan dengan ini. Mereka mengancamku. Mereka menyuruhku memanggil Malachi untuk mengejarmu. Sang pendiri, jika Anda ingin membunuh, bunuh mereka. Ampuni hidupku, dan aku akan memberitahu sebuah rahasia. Oh, rahasia apa? Pendiri, jika Anda mengampuni nyawa saya bisa memberitahu sebuah rahasia. Oh, rahasia apa? Ini tentang ibumu. Tidak mungkin. Bagaimana dia tahu itu? Beatrice membunuh ibumu. Kamu bohong. Kaulah pelakunya. Kamu pikir tidak akan ada yang tahu? Tapi aku tahu semuanya. Kamu dan Richard sudah bersama untuk mencuri mahar ibu pendiri, dan kalian berdua membunuhnya. Diam, akan kurobek mulutmu. Berani kamu pukul ibu? Aku bunuh kamu. Seraphina. Aku akui, sebelum menikahi ibumu, aku sudah bersama Beatrice. Tapi aku tidak membunuhnya. Itu semua Beatrice, dan dia melakukannya sendirian. Aku tidak ada hubungan dengan itu, Jika aku tahu dia begitu kejam, aku tidak akan pernah mentolerirnya. Ampuni aku. Kumohon. Kau mengkhianatiku. Dulu, kaulah yang ingin mencuri mahar mantan istrimu. Jadi kau bilang ingin membunuhnya. Itu semua idemu. Richard, kau benar-benar mengkhianatiku. Kaulah yang ingin mengambil alih mahar mantan istrimu. Jadi kau bilang ingin membunuhnya. Ini semua idemu. Diam. Sayang, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya anjing terpojok yang mencoba menjatuhkanku. Aku sangat mencintai ibumu, kenapa aku ingin menyakitinya hanya demi mahar? Bapak Wijaya, berbohong juga merupakan hutang karma. Seraphina, aku tetap ayahmu. Bukankah Ordo Mistik mengatakan membunuh ayah sendiri mendatangkan azab? Kau tidak bisa membunuhku. Aku tidak akan membunuhmu. Hari-hari keluarga Wijaya sudah terhitung, dan kau tidak akan hidup lama. Apa? Seraphina, kau adalah leluhur kuno Ordo Mistik. Pasti kau punya cara untuk menyelamatkanku, kan? Guru Seraphina, pendiri Seraphina, aku tidak mau mati. Tolong selamatkan aku, dan aku akan mengabdi padamu seperti hewan seumur hidupku. Pendiri, tolong kami. Anakku, menyelamatkan begitu banyak orang akan melelahkanmu. Selamatkan aku saja. Nyawa mereka tidak penting. Aku ayah kandungmu. Malammu sudah ditentukan. Apa kau benar-benar akan setega itu? Takdir ditentukan oleh langit. Kasihan sekali, kau bahkan tidak peduli apakah ayahmu sendiri hidup atau mati. Kau tidak pantas hidup di dunia ini. Kasihan sekali. Siapa kau sebenarnya? Berani-beraninya kau menyentuh Guru Seraphina? Kau hanya seekor anjing di sisi putriku, berani-beraninya kau menghalangiku, minggir. Orang sepertimu pantas menjadi ayah Guru Seraphina? Segera putuskan hubungan dengan keluarga Wijaya. Hentikan keluarga Wijaya, sekarang. Berani kau? Diam saja, dan biarkan dia menghancurkan keluarga Wijaya? Seraphina, apa kau tidak peduli sama sekali tentang anugerah membesarkanmu selama ini? Kau melahirkan tapi tidak membesarkanku. Anugerah apa yang bisa dibicarakan? Hei, Bapak Wijaya, ada yang salah. Perusahaannya bangkrut. Sudah berakhir. Semua habis. Guru Seraphina, kau yakin tidak perlu aku menangani mereka? Tidak perlu kau terlibat dalam karma mereka. Nasib keluarga Wijaya sudah ditentukan sejak saat mereka menyimpan niat jahat. Ya? Hahaha. Dengar itu? Sang pendiri berkata hari-hari kalian sudah terhitung. Hahaha. Tunggu saja mati, kalian semua. Dexter Santoso, kau pikir bisa lolos? Hal-hal buruk yang kau lakukan tidak kalah dengan kami. Kau juga tidak akan hidup lama. Saat pendiri pergi, dia bahkan tidak menyebutku. Dia masih ingat bahwa aku dulu adalah murid Ordo Mistik. Aku berbeda dari kalian. Hahaha. Kau Dexter Santoso, kan? Kau dituduh melakukan pembunuhan berencana. Menggunakan cara ilegal untuk menyakiti orang lain.
Kau sekarang ditangkap secara hukum. Kalian pasti salah orang. Aku tidak membunuh siapapun. Buktinya kuat. Ikut kami, silakan. Aduh. Tidak mungkin. Aku tidak bisa hanya duduk di sini menunggu mati. Aku pergi dari tempat ini. Pergi dari sini. Kamu pikir sedang apa? Perhiasan itu milikku semua. Keluar. Semua barang di sini dibeli dengan uangku. Tidak, kamu tidak boleh pergi. Apa yang harus kami lakukan jika kamu pergi? Ya, ayah. Bisakah kamu membawa aku dan ibu bersamamu? Kita adalah keluarga. Benar, kamu harus membawa kami bersamamu. Atau aku akan mengakhiri kita berdua. Kamu gila. Kamu yang membuatku begini. Pergi kemasi barangmu, sekarang. Sayang, kita mau kemana? Ke bandara. Kita akan keluar negeri segera. Aku menolak percaya bahwa aku tidak bisa menentang langit dan mengubah takdir. Guru Serafina, ada apa? Keluarga Wijaya. Karma telah terselesaikan. Peramal ilahi, Keluarga Wijaya mendapatkan apa yang pantas. Ini semua barang milik ibumu. Dan liontin giok ini. Terima kasih, peramal ilahi, telah mengabulkan permohonanku, karena aku telah mengambil alih tubuhmu. Aku harus menanggung karmamu. Sekarang permohonanmu telah terpenuhi. Saatnya membantumu berpulang ke alam. peninggalan ibu, tidak ada gunanya aku membawanya sekarang. Tolong, peramal ilahi, bantu aku menyumbangkannya kepada yang membutuhkan. Yang aku butuhkan hanyalah liontin giok ini. Baik. Ada apa denganku? Hanya tidur sebentar. Suruh seseorang mengambil barang-barang ini dan menyumbangkannya atas nama Serafina Wijaya. Serafina Wijaya. Bukankah itu kamu, Guru Serafina? Ya, Guru Serafina. Kini ikatan duniawiku telah terputus. Sudah waktunya aku pergi. Waktunya melihat semua keajaiban dunia ini. Pergi. Kamu sudah pergi? Bisakah kamu tinggal di sini sedikit lebih lama? Semua hal baik pasti berakhir. Takdir kita bertemu. Bros ini, anggap saja ini hadiah. Semoga selalu melindungimu. Aku tahu aku tidak punya hak untuk menahanmu. Tapi aku ingin mengikutimu, Guru Serafina. Bros ini. Nona Wijaya, boleh aku ikut denganmu untuk melihat keajaiban dunia ini? Lalu kenapa kamu tidak mengikuti?